Iya, saya memang bener-bener lupa Bu, lupa kalau kuliah gitu. Beneran Bu gitu. Swear Bu sampai kayak gitu-gitu. Oh ya udah oke. Ya udah lupain cuma sekali aja ya, jangan sampai besok-besok lupa lagi gitu. Oke, sebelumnya dalam acara ini kita telah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar apa Aldi? Agar lebih nyaman dan enak saat berbincang-bincang. Oke, maka dari itu kita buka maskernya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tikrab, ketemu lagi dengan saya Ibu Fida dan tentunya saya nggak sendirian, saya didampingi partner saya bernama Aldi. Dan di sini kami kedatangan dua narasumber yang cantik. Yang pertama ada Bu Tantri, dosen tetap dari Prodi Sistem Informasi. Yang kedua ada namanya Mutiara Putri, yaitu mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Di sini kita akan membahas tentang ada apa dengan kuliah daring. Nah, pastinya penasaran kan? Makanya tetap stay tune di podcast Tikrab. Oke, langsung saja perkenalan diri oleh Ibu ya, Sandri. Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat podcast Tikrab dimanapun berada. Ya, perkenalkan saya Tantri Deyati Sinaga, saya dosen tetap Prodi Sistem Informasi. Yang hari ini akan dimintai ya untuk berbincang-bincang ringan ya mengenai temanya ada apa sih dengan kuliah daring gitu. Oke, sekian dari saya dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 4. Terima kasih. Oke, yang berikutnya saya ingin bertanya sama Mutiara. Kan ini kan masih semester 2. Dulunya kan SMA. Semester 4. Semester 4. Kan ada transisi kan dari namanya kuliah luring ke daring. Menurut Anda apa yang Anda rasakan saat ini? Rasanya itu maksudnya luring ke daring. Iya. Itu perasaannya kayak keluar kayak mana? Rasanya tuh gimana Iya. sebagai mahasiswa ya kan Tiara? Agak kecewa gitu, kenapa harus daring gitu. Terus persoalannya yang pembahasannya itu karena sistematikanya yang digunakan juga terlalu banyak berbeda daripada di kelas sebelumnya gitu, seperti biasanya. Terus juga menghambat berjalannya berjalannya sejumlah program-program kelas yang direncanakan seperti seminar atau study tour gitu. Jadi yang berikutnya bagaimana sih pengalaman kuliah daring? Yang pertama dari enaknya aja dulu. Enaknya sih bisa sambil nyantai gitu, sambil bisa nyantai enaknya tuh kapan aja bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Terus kesepakatan mahasiswa di mana aja, kapan aja, sesuai kesepakatan mahasiswa dan dosennya. Bisa sambil rebahan, bisa sambil nyantai gitu kan, pokoknya senyaman mungkin gitu. Kalau dari sisi nggak enaknya gimana Mutiara? Nggak enaknya tuh misalnya kita tuh lagi ngerjain tugas gitu kan, tiba-tiba orang tua kita manggil gitu, jadi kan sementara deadline-nya nih sebentar lagi dikumpul, jadi bingung gitu yang mana luar mau dikerjain gitu. Nah, terus menurut kamu lah bagaimana menyikapinya lah? Jadi kan ketika kamu disuruh ada tugas sama dosen, ya kan? Kamu bilang dipanggil orang tua, ternyata otomatis tugas itu berhenti kan? Iya. Jadi bagaimana sikap Anda bilang sama dosennya bahwasannya tugas kamu akan dikumpul, minta dispensasi, gimana? Cari kamu? Minta maaf gitu Bu, telat mengumpulnya gitu kan.
Kalau untuk Bu Tantri, menurut Bu Tantri bagaimana sih yang Ibu hadapi ketika mahasiswa itu ketika jumpanya hanya UTS dan UAS? Ini sebenarnya tidak hanya daring aja ya, bertemu dengan mahasiswa yang cuman muncul di saat UTS sama UAS. Ketika daring itu permasalahannya adalah kita tidak bisa melihat mahasiswa tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, poin apa yang harus dinilai, karena selama daring juga poin-poin yang kita biasa lakukan selama tatap muka itu hilang gitu. Jadi kebijaksanaan dari saya sebenarnya sih adalah menyikapinya mungkin lebih kepada berkomunikasi dengan komtingnya untuk menanyakan, silakan menghubungi teman kenapa dia tidak pernah hadir gitu. Jadi istilahnya adalah untuk memudahkan supaya mahasiswa tersebut juga tidak hanya kosong untuk nilai UTS dan UASnya aja gitu. Jadi kalau misalkan penilaian yang nanti mereka dapatkan cuman UTS dan UAS, otomatis akan kosong di nilai tugas, di absensi ya kan, kemudian di kuis gitu. Jadi dalam menghadapi mahasiswa seperti itu ya sebagai dosen secara administrasi ya kita akan tetap memberikan nilai itu gitu, tetap memasukkan nilai, kalau dia ujian ya tetap kita akan input nilai ujiannya gitu sesuai dengan apa yang dia hasilkan gitu. Nah seperti itu. Cuman kembali lagi selama pandemi ini kan kita nggak bisa juga menekan terlalu berlebih terhadap mahasiswa tersebut ya. Jadi intinya ya memang ada tenggang rasa lah di antara selama daring ini. Tetapi kembali lagi keaktifan mahasiswa itu juga dituntut bagaimana dia sendiri berkomunikasi dengan dosennya untuk dalam artian bagaimanalah nilai dia gitu untuk kedepannya. Jadi supaya nantinya tidak ada lagi yang nilainya di bagian tertentu yang kosong gitu. Tetapi secara administrasi ya sebagai dosen kita tetap harus mengisi gitu nilainya gitu. Karena mana ada tuh mahasiswa yang sepele gitu kan. Iya. Aku nggak usah absen lah. Nanti pasti Nah, dapat iya kan. itu. Nah, seperti Gitu itu. kan. Ya, itulah karena memang itu tadi yang saya bilang, kita juga selama pandemi ini juga harus banyak tegang rasanya ya. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak ya sebagai dosen ya cuman sekedar mengingatkan aja untuk mahasiswa itu lebih aktif lagi. Dalam artian jika dia tidak bisa masuk alasannya karena kerja, ada juga mahasiswa saya juga yang kerjanya di luar kota sampai di Tanjung Balai gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya dia tetap bisa absen gitu. Padahal saya juga tanya, kan sekarang juga udah daring gitu, apa bedanya dengan kamu tatap muka? Ya oke, karena hambatan waktu dan sebagainya. Tapi ketika sudah daring, apa bedanya gitu? Toh juga kita sudah ada perangkat teknologi. Ya, alasannya itu tadi, karena memang pekerjaannya tidak bisa disambi gitu. Jadi itu tadi lah, jadi banyak sekali alasan-alasan yang dosen memang harus menyikapinya dengan penuh rasa tegang rasa gitu. Jadi itu tadi. Jadi kembali lagi kalau secara administrasi tetap akan kita input nilai tersebut gitu. Itu sih. Kalau dari saya ya seperti itu. Jadi setiap dosen itu pasti memiliki caranya masing-masing gitu. Tetapi lebih kepada kalau menyikapi mahasiswa seperti itu tadi, nggak hanya daring pun, tatap muka pun banyak gitu. Semakin daring semakin tambah meningkat sepertinya yang seperti itu gitu. Itu sih. Terus Bu, bagaimana upaya pemberian tugas Bu dan materi selama hari ini? Oh gitu. Tugas kalau tugas sih tidak ada bedanya selama tatap muka ya. Cuma bedanya itu hanya dilakukan tidak bertemu saja kan gitu dalam hal pengumpulan tugas gitu. Jadi kalau tugas biasanya kan saya membaginya menjadi tugas mandiri dan tugas kelompok gitu ya. Jadi kalau tugas mandiri itu lebih kepada yang memang dikerjakan dalam bentuk project gitu ya. Artinya project yang dikerjakan bertahap gitu. Jadi selama pandemi ini untuk mengantisipasi dari kesulitan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas, jadi saya buat per sesi. Jadi per pertemuan itu nanti akan mereka kerjakan untuk minggu depan, kemudian baru dikumpul ke email gitu. Ya, baru selanjutnya untuk hasil keseluruhan dari seluruh proyek pengerjaan tugas mandiri yang mereka kerjakan itu nanti dikumpulnya sebelum UAS gitu. Jadi itulah cara saya untuk memberikan keringanan lah selama daring gitu kan. Karena apa? Karena selama daring pun kita saya khususnya ya sebagai dosen juga
sebenarnya ngajarnya sebenarnya kurang maksimal gitu. Kurang maksimal dalam artian begini, mahasiswa juga, kita juga perlu tahu keadaan mahasiswa kan. Jadi mahasiswa itu juga banyak juga yang tidak mendapatkan kuota gratis ya kan. Mereka hanya mengandalkan perangkat teknologi yang mereka punya gitu. Terus belum lagi mereka berada di daerah yang sedikit susah dengan sinyal gitu kan dan sebagainya. Jadi alasan-alasan seperti itu juga kita tampung gitu. Jadi dalam artian dalam memberikan tugas juga lebih fleksibel sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu lagi, kembali lagi, memang keaktifan mahasiswa memang harus dituntut agar penilaian juga tetap maksimal gitu. Dan dosen juga, saya sebagai dosen juga tidak bisa memaksakan terlalu maksimal juga supaya bisa lebih efektif untuk memberikan penilaian, karena memang itu tadi kembali lagi ke mahasiswanya gitu kan, bagaimana dalam menyikapi pekerjaan tugas yang diberikan masing-masing dosen gitu. Tapi kan Bu, kalau misalnya ada tuh mahasiswa yang komplain tuh, dia mengerjakan tugas, pernah mengerjakan tugas juga, UTS-nya bagus nilainya, cuma kan dia mendapatkan nilai B+ tuh. Saya ada yang komplain tuh, tanggapan Ibu gimana? Nah begini, jadi kalau di saya, jadi seluruh proyek pengerjaan tugas mandiri maupun kelompok itu ada jejak rekamnya, dalam artian mereka mengirimkan ke email, dan itu pengerjaan dari setiap tugas itu pasti nilainya, poinnya berbeda-beda. Mungkin si A mengerjakan, si B juga rajin mengerjakan gitu, tetapi yang dikerjakan si A mungkin asal jadi gitu. Yang penting jadi aja gitu, yang penting ngumpul aja, yang penting kata Bu Tantri minggu depan udah harus kumpul gitu ya harus kumpul gitu. Tetapi si B, dia mungkin mengumpulkannya mungkin 2 minggu kemudian gitu, tetapi hasil yang dia kerjakan memang benar-benar bagus gitu. Tetapi yang dia kerjakan mungkin tugasnya hanya 5 atau hanya 6 gitu. Sementara si A mengerjakan memang tiap minggu dikerjakan, tapi ya asal yang penting ada aja gitu. Ya pasti otomatis penilaiannya juga berbeda gitu. Itulah tadi, jadi kebanyakan sih mahasiswa mendapatkan nilai tersebut tuh memang udah benar-benar dari penilaian. Makanya secara daring penilaian itu dilakukan nggak hanya sekedar dari tugas aja gitu, tetapi dari mereka login ya kan, untuk pertama kali absen saya kan buat untuk form pengisian absen ya kan, Google Form. Jadi di situ kan nanti akan kelihatan siapa yang sering terlambat gitu kan. Terus kemudian dalam hal untuk kita lihat mereka itu aktif atau enggaknya dari saya memberikan langsung pertanyaan ke si A atau ke si B gitu, dan apa tanggapan mereka gitu kan. Nah seperti itu, jadi dilihat dari lebih banyak seperti itu sih penilaiannya. Jadi kalau misalkan ada yang komplain B+, Bu, saya kenapa kok dapatnya saya kok nggak A+ ya Bu gitu, A aja gitu. Udah dapat A masih kurang, karena menurut dia 85 itu belum maksimal, harusnya 90 gitu kan. Jadi kita kasih pengertian seperti itu gitu. Jadi banyak sekali kriteria penilaian, tergantung ya dosen masing-masing kan punya cara masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi lebih kepada keaktifan seperti itu gitu. Karena kan kalau di tatap muka kan kita ada gregetnya ya, jumpa, lihat face to face, lihat wajahnya, menjawab gitu. Kalau di daring kan nggak tahu, sambil rebahan kali, atau sambil kerja kali, atau sambil bantuin orang tuanya, atau sambil main sosial media ya kan, bisa aja kan, nggak tahu gitu ya kan. Karena kembali lagi kalau kita mau buat secara live terus menerus setiap pertemuan itu tadi yang saya kemukakan di awal tadi, kita juga harus ngerti keadaan mahasiswa juga gitu, karena tidak semua bisa seperti itu gitu. Itu ya. Jadi di masa pandemi zamannya udah harus pakai perangkat teknologi, tapi penggunanya belum memaksimalkan teknologi tersebut gitu. Jadi itu yang dirasa kurang efektif dan efisien. Sebenarnya daring pun kalau kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digital marketing dalam hal untuk memasarkan, ini kan juga jualan ya. Yang namanya ngajar itu kan jualan ilmu ya gitu. Jadi dalam artian medianya banyak sebenarnya, cuman itu tadi kembali lagi kita harus menyesuaikan dengan keadaan mahasiswa gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Jadi Bu, selama pandemi ini apa sih yang Ibu rasakan itu, maupun itu secara internal maupun eksternal gitu? Di awal ya, Dari awal. lihat berita nih
Ya kan, di Cina lihat orang pada pingsan gitu kan di jalan ya, ngeri gitu ya, lihatnya tuh shock gitu. Tiba seminggu drastis langsung masuk ke Indonesia, ya kan, beritanya langsung menyebar, udah banyak yang terinfeksi dan sebagainya. Udah otomatis saya pribadi merasa bener-bener rasa khawatir itu sangat-sangat berlebihan gitu. Rasa khawatir terlebih lagi anak saya juga sekolah kan, dan dia juga belum libur waktu itu gitu. Jadi rasa khawatir yang sangat berlebihan lah di awal-awal itu gitu. Iya, jadi berlebihan, takut nanti virusnya sampai ke rumah saya gitu kan, atau saya yang bawa atau dari keluarga saya yang lain gitu. Jadi rasa khawatir yang sangat berlebihan itu di awal-awal yang saya rasakan selama pandemi gitu. Tetapi setelah berjalannya seiring waktu sampai sekarang ini ya gitu, karena kita juga sudah tahu cara mengantisipasi gitu ya. Jadi artinya selama pandemi ini kan kita harus jaga kesehatan, dalam artian kita harus jaga imun kan gitu. Jadi ya seluruh keluarga juga harus jaga imun. Jadi rasa khawatir itu lama-lama berkurang seperti itu. Itu sih yang saya rasakan. Ngeri-ngeri sedep soalnya ya kan. Berikutnya Bu Tantri, menurut Ibu kritik dan saran apa untuk mahasiswa dan selama kuliah daring untuk kemajuan Mutiara? Oh gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengkritik itu nggak cocok ya sebenarnya. Tapi lebih kepada mungkin sebagai mahasiswa juga selama daring ini dibutuhkan adalah suatu itikat baik, dalam artian gini, komunikasi itu penting gitu. Karena kan selama daring itu kan kita nggak bisa tatap muka nih. Kalau misalkan waktu pas tatap muka kan kita bisa jumpain, oh ibu Tantri hari Selasa nih ada ke ruangan dosen gitu kan, mau nanyakan sesuatu atau ada yang mau ditanya. Nah, tetapi selama daring kan apa yang diperlukan? Ya teknologi sih, perangkat teknologi untuk berkomunikasi gitu. Jadi selama kurang komunikasi, mahasiswa itu berarti dianggap sama dosennya kurang aktif kan gitu. Jadi selama dia kurang aktif, otomatis dia nggak ngerti itu, tapi dia nggak mau bertanya gitu. Jadi artinya apa itu? Jadi itulah makanya di awal kalau kita jadi mahasiswa memang apalagi udah kuliah daring, memang harus memaksimalkan yang namanya komunikasi terhadap dosen gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan, karena ada sebagai mahasiswa saya juga memang ada yang jarang masuk, tapi dia aktif untuk bertanya gitu, Bu. Saya nggak bisa masuk Bu, memang bener-bener saya nggak bisa megang handphone pun nggak bisa. Pekerjaan saya memang nggak bisa untuk megang handphone. Jadi selama bekerja. Jadi sewaktu Bu Tantri masuk, saya nggak bisa login Bu gitu. Jadi makanya saya absen, mohon izin lah Bu gitu. Saya absennya tuh 30 menit setelah kadang hampir mau 1 jam dia baru absen gitu. Ya itu tadi, dengan komunikasi berarti kan dia aktif. Terus kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mengganti gitu kan, materinya apa yang bisa untuk menggantikan kehadiran saya. Nah seperti itu. Jadi intinya apa, komunikasi sih sebenarnya gitu. Jadi selama daring ini komunikasi sangat dibutuhkan antara mahasiswa dan dosen ke mahasiswa gitu. Jadi jangan dosen menuntut mahasiswanya yang aktif tapi dosennya juga nggak aktif gitu. Dalam artian ya di classroom itu kan banyak fasilitasnya ya, banyak fasilitas, terus kemudian media digital juga udah banyak gitu kan. Jadi caranya ya dosen juga harus banyak mengeksplor diri, bagaimana supaya mahasiswa tadi juga bisa ngeh gitu. Jadi gregetnya di tatap muka sama gregetnya di daring itu sama gitu. Kalau bisa ya semakin daring itu semakin enjoy ya harusnya ya. Jadi pegang smartphone aja udah bisa kuliah, ngapain lo kuliah gitu, enak ya gitu. Iya dong gitu kan, harusnya kan seperti itu ya. Kalau di tatap muka kan mau kemana kuliah, bentar ya nggak bisa diganggu, otomatis kan karena di dalam ruangan. Tapi kok ketika daring kan harusnya kita lebih enjoy sebenarnya gitu. Jadi itu tadi lah, yang pertama saya harapkan memang harus punya komunikasi yang baik gitu. Ya dosen ke mahasiswa juga ke dosen. Jadi ada timbal baliknya. Itu sih. Oke Sobat Tikraf, ternyata pembahasan tentang ada apa dengan kuliah daring itu banyak ya, mulai dari suka duka. Lalu saya akhiri sampai sini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Tantri selaku narasumber dan Mutiara Putri. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu,
Mm-mm. terus ada yang mau nanya-nanya lagi. Oh boleh, silakan. Jadi selanjutnya apa ya? Hmm. Yang berikutnya. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa, silakan. Iya, silakan lanjut. Yang penting jangan nanya salary aja ya. Cepat tanya. Jadi tadi ada yang nanya Mm-mm. Bu, untuk yang mahasiswanya nih Pak. Mm. Nah, gimana sih tanggapannya kan ada nih dosen yang misalnya dia masuknya harusnya jam 8 tapi dia jam 10 malam tuh udah ngeposting udah suruh absen. Nah, itu gimana tanggapannya buat yang mahasiswanya? Sebelumnya udah ngerasain nggak pernah? Belum. Oh, ya. Nah, itulah sebenarnya kan tadi fasilitas yang ada di classroom tadi itu sebenarnya harusnya bisa memudahkan kan, tetapi kadangkala itu tadi kesalahan dari user itu juga poin paling penting gitu, mungkin terganti AM ke PM-nya gitu kan, harusnya terpost jam 8 jadinya jam 8 malam gitu ya kan. Nah, itu juga bisa itu kan bisa juga terjadi kesalahan seperti itu gitu. Ya kan Tiara, jadi kalau Tiara ngalamin itu gimana Tiara? Tiara komunikasi nggak ke dosennya atau Tiara absen aja? Ya kadang nanya sama dosennya kenapa gitu. Karena kan tadi kan belum pernah kejadian ya. Kalau udah pernah kejadian gimana tanya ke dosennya gitu ya. Iya, Nah itu kenapa? tadi. Jadi kan nggak lucu kuliah sampai jam 10 malam kan nggak mungkin ya. Karena kelas kita juga tutupnya jam 8 malam kan gitu. Ada lagi ya? Sama untuk yang dosennya Bu tadi Hmm, nanya. hmm. Begini kan ada tuh mahasiswa yang misalnya dia absennya tuh sudah berhari-hari dan absen. Nah, tanggapannya itu gimana? Sama Oh, tugas. gitu ya. Ada sih pernah seperti itu ada. Tetapi saya konfirmasikan ke komtingnya, saya suruh kabarin dia karena kan saya juga nggak punya nomornya gitu kan. Saya hanya bisa menghubungi lewat emailnya aja karena kan yang terdetek kan alamat emailnya. Ternyata tidak ada tanggapan. Kemudian saya langsung tulis tuh di kolom komentar. Jadi yang absen lewat dari 1 jam kemudian gitu kan, 1 jam setelahnya itu dianggap tidak hadir ya gitu. Jadi memberikan konsekuensi seperti itulah. Jadi artinya apa? Karena sudah terlewat banyak kan gitu. Sampai bahkan sampai berhari-hari baru absen gitu. Ya kamu kemana gitu kan, ini kuliahnya udah daring gitu kan, tinggal bisa sambil rebahan, sambil kemana aja kok bisa juga lupa gitu, apa lupa udah jadi mahasiswa kan gitu juga ya kan. Jadi perlu juga diingatkan seperti itu gitu. Jadi kan mereka juga nanti kan konfirmasi ke dosennya, oh ya maaf Bu, iya saya memang bener-bener lupa Bu, lupa kalau kuliah gitu, karena saking udah keenaan daring, beneran Bu gitu, swear Bu sampai kayak gitu-gitu. Oh ya udah oke. Ya udah lupanya cuma sekali aja ya, jangan sampai besok-besok lupa lagi gitu. Ya seperti itu memang biasa, hal itu memang lumrah terjadi gitu. Namanya juga manusia kan gitu. Saya sendiri aja kadang-kadang, oh ya ngajar ya gitu. Untung ada schedule kan di classroom, jadi mengingatkan, oh ya masuk gitu. Itu sih. Terus kan Bu, kalau misalnya ada tugas tuh kan, dia nggak ngerti nih, dia cuma kasih aja nih sama kawan. Itu kayak mana Bu? Oh, langsung Ada saya, mahasiswa kayak gitu. ya sering. Ada tuh satu mahasiswa, hasilnya tuh di copy paste ke teman-temannya semua. Jadi saya langsung balesin tuh ke tiap emailnya. Aduh, kamu kalau misalkan mau ngedit itu agak sedikit pintar ngeditnya gitu ya kan. Jadi dalam artian yang namanya seperti ini nggak bisa ditokoin gitu, nggak bisa dibuat-buat gitu. Karena apa? Mungkin tugas yang dalam hal bentuk lain mungkin bisa ya, tapi ketahuannya setelah kita baca gitu. Tetapi kalau ada tugas yang memang praktis bentuknya dan hasilnya memang udah pasti, itu udah pasti seperti itu dan nggak mungkin bisa ada sesuatu poin penting yang memang nggak bisa diganti dan nggak bisa dirubah gitu. Jadi cara saya menanggapinya ya saya langsung bilang ke mahasiswa, jadi otomatis tolong kamu jangan copy paste, langsung saya kasih tahu gitu bahwasanya kamu memang copy paste. Ya mereka juga menyadari, oh maaf Bu, iya Bu memang saya copy paste gitu kan.
Cuman saya beneran ngerjain loh Bu. Iya oke, kerjain ulang gitu. Kadang kan Ya, ada seperti tuh itu. alasan juga nggak punya laptop Bu. Ya itu tadi. Saya ngerjain sendiri Bu. Cuman nggak apa namanya, nggak pakai laptop saya gitu. Tetap aja berbeda. Karena apa? Gaya dari cara pengerjaan, dari gaya setiap screenshot itu nggak akan mungkin sama kan, benar nggak? Kadang kita men-screenshot, oh agak ke atas dikit, ya kan? Nggak mungkin, oh sama ya, si A, si B, oh screenshotnya sama, persis sama gitu. Kan kita kan bisa lihat, jadi benar-benar memang harus dicek secara detail gitu, baru ketahuan gitu. Dan saya memang kalau untuk hal seperti itu memang benar-benar teliti sih gitu. Karena dalam artian apa? Supaya memang yang namanya tugas praktis itu memang harus mereka mempraktekkan kan gitu. Beda dengan tugas memang mereka harus memikirkan dengan jawaban itu mungkin bisa aja sama. Contoh, si Mutiara punya pendapat tentang satu kata, si B juga dengan satu kata, tapi tetap pasti gayanya ada yang berbeda. Mungkin dimulai dengan kata-kata yang, mungkin si Tiara memulai dengan kata-kata apa yang dimaksud. Nah, pasti ada yang berbeda gitu. Itu nanti akan ketahuan gitu. Jadi memang hal itu memang terjadi, sering-sering terjadi itu selama daring itu terjadi. Kok daring, nggak usah tatap muka, itu memang benar-benar sampai di print itu sama plek hasilnya gitu, sama dengan punya temennya gitu. Ya itu memang udah, saya juga kan pernah mengalami jadi mahasiswa ya, jadi ya memang hal tersebut tuh lumrah sih gitu, yang dilakukan mahasiswa itu lumrah gitu. Cuman ya memang gitu tadi, kembalikan lagi ya kan, penilaian itu kan tetap ada ke dosen masing-masing. Ya mungkin caranya adalah ya kalau dia masih mau punya niat untuk memperbaiki nilai, ya dia pasti akan mengulang untuk mengerjakannya gitu. Tapi kalau tidak ada niat untuk memperbaiki nilai, ya udah dibiarin aja gitu ya, berarti nilainya memang mau itu aja. Jadi pernah nggak ada kasus gini Bu, misalnya semangatnya nih ngumpul tugasnya, tapi yang dikumpulkannya tugas temannya gitu. sering jadi sampai dengan foldernya lupa dia mengganti namanya, sampai nama filenya pun dia lupa mengganti namanya, ya kan, NPM-nya pun sama, sampai subjeknya pun cuman seperti diteruskan aja gitu kan, di forward aja gitu ke email dosennya gitu. Jadi ini pertanyaannya adalah dia ini yang nggak ngerti tentang cara mengirim tugas, atau memang karena memang udah kebiasaan yang penting asal selesai, atau memang dia berpikir bahwasanya seperti ini pernah mungkin kecolongan sekali ya kan, nggak diperiksa, oh aman lanjut lagi gitu. Ya kan banyak ya alasan gitu. Jadi ya kita juga sebagai dosen ya juga memaklumi lah ya hal-hal seperti itu gitu. Apa tuh pesannya gitu? Atau dia nonton kan? Pesannya apa tuh untuk dia? Pesannya tadi yang saya ungkapkan sama Tiara ya kan. Di masa pandemi selama kuliah daring ini memang dibutuhkan adalah komunikasi, tadi yang saya bilang. Kita punya, siapa sih, orang mana sih yang nggak punya smartphone zaman sekarang? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ada yang belum punya smartphone? Nggak ada ya? Semua pasti punya smartphone gitu. Jadi smartphone itu memang dipakai ya memang untuk berkomunikasi gitu. Hal sesuatu yang memang lumrah udah dilakukan orang zaman sekarang. Bahkan tetanggaan aja, saking malasnya keluar itu pakai alat komunikasi gitu. Di rumah, saking malasnya, kalau zaman dulu kan kita datengin gitu ya. Oh nggak ada orangnya, balik lagi gitu. Nah sekarang itu di selama daring yang dibutuhkan adalah komunikasi, harus aktif. Mahasiswa ke dosen harus aktif komunikasi, dosen ke mahasiswa juga harus aktif komunikasi. Jadi nggak bisa juga mahasiswa udah aktif, dosennya juga santai-santai baik gitu, itu pun nggak bisa juga. Jadi dalam artian semua itu harus komunikasi, punya komunikasi, dan akhirnya tujuan akhirnya itu nanti bisa tercapai. Ya maunya mahasiswa tuh begini disampaikan, maunya dosen begini juga harus disampaikan. Jadi itu tadi, jadi ketika udah ada komunikasi pasti sama-sama saling mengerti gitu. Itu sih gitu. Yang penting aktif gitu. Jadi gimana Bu selama daring dosen melihat kemampuan dari mahasiswa itu sendiri? Kalau saya pribadi tadi yang saya bilang, kan ada dimulai dari penilaian itu dimulai dari absen, ya kan? Itu dari situ aja sudah menganggap kalau rajin itu poin penting ya. Apalagi selama daring, oh rajin banget nih anak gitu. Di share 5 menit sebelum kelas dia udah absen tuh, karena kan udah di upload ya kan.
oh rajin, itu udah poin penilaian bonus buat dia gitu. Apalagi sampai dia tepat waktu, sampai dia terus sampai 14 pertemuan seperti itu udah poin utama. Karena apa? Karena kita membandingkan sama yang absen bahkan 3 jam setelahnya, bahkan ada yang 1 hari setelahnya, 3 hari setelahnya pun ada, kan gitu. Luar biasa ya gitu. Jadi luar biasa bagi yang tepat waktu gitu. Terus dalam hal kuliah daring, jika ditanya di kelas, di classroom, mereka aktif gitu. Dan itu juga satu catatan buat dosen kan, karena berarti mereka ada tuh gitu, mantengin gitu. Jadi nggak hanya sekedar absen, tinggal pergi gitu, ke mall dulu udah nanti tahu-tahu udah kelar. Dosennya assalamualaikum, udah selesai ya, oh ya udah bu, dijawab waalaikumsalam bu, makasih ya bu, udah gitu aja. Ada yang begitu, tapi ditanya nggak pernah dijawab, ya kan? Disuruh komentar nggak pernah komentar gitu. Jadi itu tadi. Jadi memang selama kuliah daring ini memang apa ya? Itu tadi banyak enaknya itu adalah karena saking keenaan dengan menggunakan teknologi, jadinya kita lupa tuh akan yang seperti itu tuh lupa gitu. Jadi kalau kita tetap muka tuh kan gregetnya itu ada gitu ya, harus datang, absen gitu kan. Jadi gregetnya tuh lain. Ketika daring kan alah daring aja kok gitu, nantilah mandi dulu lah, apa dulu lah gitu. Bahkan ada juga yang belum waktu pas Zoom atau sekali-sekali Google Meet gitu, maaf bu izin ya bu saya mandi dulu gitu. Ada juga yang begitu, bu belum mandi loh bu, mandi dulu ya bu gitu. Itu udah jadwalnya dia presentasi, itu presentasi tugas gitu. Jadi ya kita juga ya udah gitu ya, jadi ya sama-sama harus saling berkomunikasi sih gitu. Nggak mungkin juga kan saya nyuruh, oh yaudah kamu nggak boleh presentasi gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi untuk mutiara nih, kan pernah juga tuh merasa jenuh kan, misalnya ada dosen ngasih tugas tuh tiap hari kan. Jadi dan lagi ada kesibukan dan tugas ini dikumpul tepat pada hari itu juga gitu. Ada nggak merasa jenuh gitu? Ya ada juga jenuhnya. Cuman jelas gitu. Jenuh aja kenapa gitu? Cepet kali deadline-nya hari itu juga, kenapa gitu? Ada ya gitu ya? Hari itu juga langsung kelar ya? Ada bu. Gitu ya. Sebelumnya Ngerjain untuk latihan. mutiara udah pernah kuliah di kelas apa? Masuk kelas sebelum ya? Udah. Semester 1 sama semester 2. Enakan mana? Offline lah. Offline? Iya. Kenapa? Enaknya apa? Enaknya bisa diskusi sama teman gitu, lebih enak, nggak ada kesalahpahaman kalau dari HP gitu. Jajan gitu ya? Iya. Tapi kan kalau ada tugas bisa sharing dari Google gitu kan, buat dari Google. Iya. Tapi kan sama temen kan lebih enak gitu, nanya gitu. Itu tadi ya, mungkin gregetnya Tiara jadi mahasiswa tuh jengkel gitu ya, dikasih tugas. Itu kan satu hari itu bisa kuliah di berapa mata kuliah tuh Tiara? Berapa mata kuliah? 11. Hah? 11 mata kuliah? Mata Satu kuliah satu hari. Satu hari 2. Satu hari 2 mata kuliah tugas melulu ya kan, belum lagi besoknya tugas lagi gitu. Memang ya jenuh sih. Sama dosennya juga gitu, jenuh nungguin hasil tugasnya gitu, belum lagi jenuhnya itu tugasnya itu copy paste gitu ya kan. Jadi sama sih dilema kami berdua ya antara mahasiswa dan dosen, kurang lebih seperti itu. Oh ya boleh saya tambahin sedikit ya. Jadi di masa pandemi ini kita benar-benar dituntut sebagai rekan dosen atau sesama mahasiswa, mungkin ada yang memang lagi di kerja atau orang tuanya yang bekerja di PHK ya kan bisa aja ya, banyak yang kejadian seperti itu gitu. Jadi dengan memanfaatkan internet marketing atau digital marketing ya kan, dengan penggunaan website untuk memasarkan produk, kita bisa bangkit kembali ya kan, dalam hal apapun itu, misalkan dalam hal penjualan barang, penjualan jasa. Jadi jangan terpaku di satu sisi bahwasanya pandemi ini sangat membosankan aja gitu yang kita lihat gitu, tetapi dampak
positif yang nanti akan kita dapatkan setelahnya itu juga harus menggunakan teknologi ini, harus benar-benar dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk maju lagi gitu. Kalau bisa dengan teknologi ini kita juga bisa menciptakan sesuatu yang baru, peluang baru, usaha baru, penghasilan baru, ya kan? Jadi itu bukan hanya untuk dosen aja gitu, tapi juga untuk mahasiswa gitu. Karena apa? Di internet ya kan, marketing atau internet marketing atau digital marketing sekarang dengan menggunakan media marketing itu sangat memungkinkan bagi siapa saja gitu untuk membuat peluang tersebut gitu. Jadi pandemi ini semoga cepat berakhir ya kan, kita bisa beraktivitas seperti biasa dan semoga teknologi yang kita gunakan ini bisa efektif dan efisien, bisa menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih mudah gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang didapat pada hari ini di podcastnya Tikrab, ternyata komunikasi itu sangat penting antara mahasiswa ke dosen, dan semoga kedepannya pandemi ini segera berakhir lah. Amin. Itu aja sih kesimpulannya. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Oh. Si